Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faroha, Prodi PBS kelas B nomor NIM 20383022015. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 aliran yang menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme. Nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, adalah faktor pembawaan di dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, adalah faktor eksternal seperti lingkungan hidup, pendidikan, dan pembinaan. Yang ketiga, konvergensi. Konvergensi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, adalah faktor internal dan eksternal. Konvergensi ini merujuk pada surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi, maka telinga dan hati menurut media ini adalah bagi manusia untuk tumbuh dan untuk mengenal. Selanjutnya, gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terpuji, yang menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Jagalah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Yang kedua, dalam surah At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, dalam surah Al-Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang mu'raf. Yang kedua, manusia sebagai makhluk tercela, yang menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya makhluk itu amat zalim dan amat bodoh. Yang kedua, dalam surah Al-Alaq ayat 6, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketiga, dalam surah Al-Hajj ayat 66, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting. Insting di sini artinya bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Pengaruh nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Nafs dan ruh. Nafs artinya sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal, sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Yang kedua, ruh. Ruh adalah mengaktifkan seluruh komponen tubuh termasuk nafas, akal, hati, dan lain-lain, sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam Islam disebut dengan istiqomah. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang hakiki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Dan yang ketiga, tradisi. Tradisi adalah yang dibentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan, menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang meninggali, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyadarkan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Yang keempat, suara hati. Suara hati yang tersinari dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fu'ada.
dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fuadah mengajak kepada kebaikan, waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fuadah mendapatkan tekanan dari waswis sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Yang kelima, kehendak adalah bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendakan memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk menekankan akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akan yang dimiliki. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.